Halo, selamat pagi Kak Pagi, Carlo. Mbak. Saya Tasana Lita. Terima kasih ya sudah bersedia datang hari ini. Di sini kita akan santai saja. Wawancara ini bertujuan untuk menggali apa yang Kakak rasakan. Saya di sini untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Apapun yang kita bahas ini sifatnya rahasia. Apakah Anda ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Nggak ada, Mbak. Kalau tidak boleh, ceritakan apa yang sedang mengganggu atau kerja yang mengganggu aku cerita aja. Oh, yang sedang saya alami. Ya, Ya mungkin masalah percintaan sih untuk saat ini. oh ya, percintaannya seperti Ya gimana? mungkin agak sedikit mengguncang mental saya. Karena apa maksudnya? Ya mungkin karena emang tidak ada feedback yang baik ke saya dan mungkin saya menganggap dia adalah seorang rumah, jadi mental saya agak sedikit terganggu. Gitu. Terus eh, sekarang nangannya sih seperti apa? Ya untuk saat ini sih saya lebih banyakin main dengan teman-teman saya, terus banyakin lebih nongkrong, Gitu. jadi lebih menyibukkan diri kayak Tapi gitu. terlepas dari itu, dia mau ada kekerasan nggak atau Untuk kekerasan sih nggak ada sih selama nggak ada ini ya. sama dia? Cuman berapa lama kenal sama orang ini? Untuk kenal sama ini nih hampir 5 bulan sih ya, Oh, hampir 5 lima bulan. bulan. Ya, tapi saat masih ada rasa sayang atau Kalau rasa sayang tuh masih, masih cuma kan kita kembali lagi karena emang mungkin feedbacknya nggak baik, jadi mungkin kita capek coba. lama-lama. Iya. Oke, oke, baik. Ini saya nanya ya. Hmm, dapatkah Kak Carlo menceritakan bagaimana Anda pertama kali menyadari perasaan atau ketertarikan? Sorry, ini pertama Kak Carlo ini ketertarikan ke perempuan yang Kak Carlo ceritakan atau gimana? Oh, sebenarnya tuh dulu saya lurus, cuma kan Mm-mm. sempat sakit hati dan lain sebagainya. Akhirnya saya lebih ada kecenderungan untuk menyimpang kayak Oke. gitu. Uh-uh. Berarti romantisnya Kak Carlo ini dalam hubungan itu terhadap orang lain cenderung sekarang ini? Kalau romantis tuh tergantung kita berdua sih ya Oh mungkin. gitu, Cuma kan emang saya lebih suka orang yang physical touch. Jadi itu physical touch itu lebih ya. mengena hati kayak gitu loh. Oh iya, Kayak oke. gitu. Kalau untuk romantisan sih nggak terlalu berpengaruh sih. Berarti suka sama orang yang perhatian, ada Iya, feedbacknya gitu iya. ya. Oke. Bagaimana perasaan Kak Carlo terhadap diri sendiri sejak menyadari kayak orientasi seksual tersebut, terutama dalam kaitannya dengan identitas pribadi? Ya kalau menyadari sih emang sebenarnya salah. Tapi kan Mm-mm. mau bagaimanapun kan kita harus menjalani kehidupan ke depan. Ya, Ya kan, kalau kita mau menyalahkan takdir kita nggak akan bisa menjalani hari-hari kita ke depan gitu loh. ya. Nanti bakal mental kita yang kena. Jadi mau Oke. nggak mau ya kita harus lebih legowo, lebih menerima. Mm-mm. Ya mungkin di sisi kelemahan ini pasti ada sisi kelebihan dari diri saya, ibaratnya kayak gitu. Iya benar, baik. Apakah Kak Carlo pernah mengalami kebingungan, konflik batin, atau ketidaknyamanan psikologis terkait dengan identitas seksual Kak Carlo? Jika ya, bagaimana bentuk konfliknya tersebut? Untuk konflik itu mungkin penerimaan ya, karena kan emang Kadang, nggak semua mm, orang itu bisa menerima ya, dan memang ini kan tidak dibenarkan. mm-mm. Jadi mungkin konfliknya tuh ya ketakutan untuk orang-orang menerima Nerima ini sih kayak orientasi nerima seksualnya konsensus, ini, ya kayak gitu. takut kayak ada yang ya Ya, belum takut buat jati diri sendiri ke ya orang ada yang nggak bisa lain. menerima diri saya Mm, kayak gitu loh. oke. Bagaimana respon lingkungan terdekat Anda kayak keluarga atau teman? Ada yang tahu kayak teman kerja terhadap kondisi atau identitas Anda Kalau yang alami baik secara langsung maupun tidak langsung? kalau untuk
keluarga mungkin sih antara tahu dan nggak tahu, jadi Antara masih nggak tahu. curiga. Tapi Ya. kalau untuk teman-teman sih emang kebanyakan sudah tahu. Mm-mm. Tapi kan mereka tidak menghakimi saya dan tidak menggunjing saya. Jadi Mengunjing. mereka itu ya menerima saya apa adanya, tapi kan saya nggak mengganggu mereka. Iya, benar. Oke. Sejauh mana respon atau sikap lingkungan tersebut mempengaruhi perasaan kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis Anda? Sangat berpengaruh sih, karena kalau kita nggak punya teman yang bisa menerima kita apa adanya, kita akan terpuruk gitu loh. Oh, terpuruk. Jadi selama ini kan banyak teman yang menerima saya dan mengerti keadaan saya seperti ini, beda dengan orang lain, dan mereka memberikan semangat yang sangat bagus buat saya, dan ya memberikan apa ya, kayak dukungan, nasihat kalau dukungan lagi agar tidak lebih parah ataupun kalau bisa ya merubah lah. Iya, oke. Apakah pernah Anda pengalaman penolakan, stigma, atau perlakuan tidak menyenangkan yang berdampak pada kondisi emosional Anda? Dapatkah Anda menjelaskannya? Kalau itu sih sempat sih ya, sempat waktu aku kuliah sih, tapi kan orangnya kembali lagi Ya, dan dia ternyata menyadari dan dia lebih minta maaf ke saya dibanding saya harus mempermasalahkan itu gitu. Oh, itu emosi pas pertama kali. Oke, itu waktu pas zaman kuliah. Zaman saya kuliah. Oke. Bagaimana cara Anda selama ini menghadapi tekanan emosional, stres, perasaan yang tidak nyaman muncul akibat konflik identitas tersebut? Kalau itu sih saya tidak terlalu memikirkan begitu berat sih ya. Ya, Jadi biasa aja. Jadi saya lebih mencari kesibukan lagi. Jadi kayak lebih main keluar, nongkrong, ngopi, atau kita bertemu sama teman untuk curhat kayak gitu sih. Karena kalau kita sendiri pasti nanti kita akan yang terpuruk. Iya, benar ya. Menurut Kak Carlo, hal apa yang paling Anda butuhkan saat ini agar dapat menerima diri sendiri dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan bermakna? Ya mungkin dukungan dari orang-orang sekitar sih. Karena Iya. kalaupun orang-orang sekitar tidak mendukung untuk menjadi yang lebih baik, ya kita nggak akan bisa menjadi lebih baik. Dan itu pun juga harus dari dalam diri kita sendiri. Ya. Kalau kitanya nggak ingin berubah menjadi lebih baik, orang sekitar pun mendukung, kita nggak akan bisa. Oke. Bagaimana harapan Kak Carlo terhadap diri sendiri dan lingkungan di masa depan terkait kayak kedepannya kesejahteraan psikologis Kak Carlo? Ya untuk sementara sih masih biasa aja sih. Menjalanin apa yang ada. Menjalanin hari-hari dengan apa adanya. Terus ya alhamdulillahnya banyak teman-teman yang menerima tanpa menghakimi. Gitu. Tapi sejauh ini Kak Carlo ketertariknya sama ini pria? Ya dua-duanya. Dua-duanya bisa ini ya, dua-duanya ya berarti biseksual. Oke, Kak Carlo, deh sekian wawancara. Terima kasih atas mau diwawancarai dengan saya. Semoga Kak Carlo sehat dan kedepannya bisa berubah. Maksudnya dukungan sama orang-orang sekitar. Terima kasih.